Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu gerak secara aktif dan gerak secara pasif. Gerak pada makhluk hidup yang aktif apa saja? Yaitu gerak pada manusia dan gerak pada hewan. Sedangkan gerak pasif adalah gerak pada tumbuhan. Nah, untuk itu simaklah video pembelajaran kali ini. Selamat menikmati. Berdasarkan letaknya, rangka dibagi menjadi eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton yaitu rangka yang terdapat di luar tubuh makhluk hidup. Skeleton jenis ini terdapat hampir di semua jenis invertebrata. Sedangkan endoskeleton yaitu rangka yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Skeleton jenis ini terdapat pada seluruh vertebrata. Struktur sistem gerak pada manusia. A. Jenis tulang. Tulang manusia dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan terdiri atas bahan yang padat, bening, berwarna kebiru-biruan, dan tidak mengandung pembuluh darah. Sel tulang rawan disebut dengan kondrosit. Tulang rawan dibagi menjadi tiga. Tulang rawan hialin disusun oleh serabut kolagen yang lebih banyak dari elastis. Terdapat di tulang iga, dinding trakea, ujung tulang pipa. Tulang rawan fibrosa yang hanya disusun oleh serabut kolagen terdapat di ujung gelang panggul, ruas-ruas tulang belakang, dan tempurung lutut. Tulang rawan elastis, tulang yang disusun oleh serabut elastis yang lebih banyak dari serabut kolagen, terdapat di cuping hidung, saluran eustachius, dan daun telinga. Dua, tulang keras atau osteon. Tulang keras tersusun atas sel-sel tulang yang hidup atau osteosit. Ruang antar selnya tersusun atas kalsium, fosfor, kalsium, dan zat perekat. Kalsium dan fosfor yang terkandung di dalam matrik menyebabkan tulang menjadi keras. Berikut gambar sel tulang keras. Proses pembentukan tulang keras atau osifikasi. Osifikasi yaitu proses perubahan tulang rawan atau tulang muda menjadi tulang sejati atau tulang keras. 2. Klasifikasi. Dalam proses pembentukan tulang dari usia bayi sampai usia 25 tahun, tulang manusia akan terus mengeras melalui proses osifikasi, yaitu proses tulang rawan akan terisi dengan matrik kalsium, protein, sedikit zat perekat kolagen, sehingga akan membuat tulang sejati bersifat kaku atau tidak lentur, dan membuat tulang muda retak atau patah. Secara perlahan, matrik tulang rawan akan terisi oleh kalsium dan fosfor. Hal inilah yang menyebabkan osteon menjadi keras. Tulang keras atau tulang sejati, osteon. Tulang keras yang disusun oleh osteosit, menurut bentuknya, tulang keras dibagi menjadi 4 jenis. A. Tulang pipa. Memiliki bentuk panjang dan berbonggol pada kedua ujungnya. Terdapat sumsum merah, contohnya tulang paha, tulang hasta, tulang betis, tulang pengumpil, tulang ruas-ruas jari. B. Tulang pipih, berbentuk lebar pipih dan berisi sustum mentah. Contohnya tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, tulang panggul, dan tulang tengkorak. C. Tulang pendek, berbentuk pendek, kecil dan mengandung sumsum merah. Contohnya tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki.
D. Tulang tidak beraturan, memiliki ciri bentuknya yang tidak beraturan, tidak sama dengan yang lainnya. Contoh tulang belakang dan tulang wajah. Fungsi tulang. 1. Pemberi bentuk tubuh. 2. Pelindung organ tubuh yang vital. 3. Penahan atau penegak tubuh. 4. Tempat pembentukan sel darah merah. 5. Tempat menyimpan mineral terutama kalsium dan fosfor. 6. Tempat menyimpan cadangan lemak di sumsum kuning. 7. Tempat melekatnya otot. C. Persendian. Persendian adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan pada tubuh. Persendian secara umum dibagi menjadi 3, yaitu sinartrosis atau sendi mati, amfiartrosis atau sendi kaku, diartrosis atau sendi gerak. Sinartrosis atau sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan, contohnya sendi pada tulang tengkorak. Amfiartrosis atau sendi kaku adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan terbatas, contohnya sendi antar ruas tulang belakang. Diartrosis atau sendi gerak adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan, seperti sendi antar tulang leher dengan tengkorak. Macam-macam sendi gerak atau diartrosis. 1. Sendi engsel, gerakannya ke satu arah, contohnya pada siku dan lutut. 2. Sendi putar, gerakannya memutar, contohnya pada tulang leher dan tulang hasta. 3. Sendi peluru, gerakannya ke segala arah, contohnya bahu dan paha. 4. Sendi geser, gerakannya bergeser, contohnya pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. 5. Sendi pelana, gerakannya ke dua arah, contohnya ibu jari tangan dan ibu jari kaki. Berikut adalah gambar macam-macam sendi gerak atau diartrosis. D. Tulang-tulang penyusun kerangka tubuh manusia. Berikut gambarnya. Kerangka tubuh manusia tersusun atas 1. Rangka aksial atau penyusun badan, terdiri dari kelompok tulang tengkorak, tulang leher, ruas tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tulang leher, tulang tengkorak terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, tulang pipi, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang hidung, dan tulang dahi. Tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk terdiri dari 3 bagian. 1. Tulang rusuk sejati 7 pasang. 2. Tulang rusuk palsu 3 pasang. 3. Tulang rusuk melayang 2 pasang. Tulang dada dibagi menjadi 3. Tulang bagian hulu, tulang bagian badan, tulang bagian pedang-pedangan atau tacu pedang. Berikut tulang rusuk. Ruas-ruas tulang belakang dibagi menjadi 5. 1. Tulang leher 7 ruas. 2. Tulang punggung 12 ruas. 3. Tulang pinggang 5 ruas. 4. Tulang kelangkang 5 ruas. 5. Tulang ekor 4 ruas. 2. Rangka apendikular atau anggota gerak tubuh. Tulang anggota gerak bagian atas atau tulang-tulang pembentuk tangan dan telapak tangan.
Tulang gerak bagian atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari-jari tangan. Tulang anggota gerak bagian bawah, tulang-tulang pembentuk kaki dan telapak kaki. Contoh dari anggota gerak bagian bawah, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. 2. Otot sebagai alat gerak aktif. A. Jenis-jenis otot dan sifatnya. Jenis-jenis otot ada 3, otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Berikut adalah gambar jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot dan ciri-cirinya atau sifatnya. 1. Otot polos. Bentuknya bergelendong dengan kedua ujung meruncing. Otot lurik bentuknya silinder atau berbentuk tabung. Otot jantung bentuknya silinder bercabang. Otot polos jumlah inti 1, otot lurik jumlah inti banyak, otot jantung jumlah inti 1. Otot polos letak inti berada di tengah sel. Otot lurik letak inti berada di pinggir sel. Otot jantung letak inti berada di tengah sel. Otot polos cara kerjanya tidak sadar atau involuntar. Otot lurik cara kerjanya sadar atau voluntar. Otot jantung cara kerjanya tidak sadar atau involuntar. Otot polos contohnya terdapat pada organ pencernaan seperti usus, lambung, dan dinding pembuluh darah. Otot lurik contohnya terdapat pada otot bisep, otot tricep, otot pronator teres, dan pronator quadratus. Otot jantung contohnya terdapat pada otot jantung. B. Sifat kerja otot. Sifat antagonis artinya kerja ototnya secara berlawanan. Contoh otot bisep dan otot tricep, di mana saat otot bisep berkontraksi, maka otot tricep relaksasi saat mengangkat barbel ke atas atau ke bawah. Sifat sinergis artinya kerja ototnya secara bersama-sama. Contohnya otot pronator teres dan otot pronator quadratus, di mana saat menelungkupkan dan menengadahkan telapak tangan, otot pronator bekerja secara bersama-sama. C. Mekanisme sistem gerak otot. Mekanisme kontraksi otot sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme kerja otot. Otot-otot berkontraksi dan melemas atau berelaksasi untuk dapat menggerakkan tubuh. Setiap kontraksi dan pelemasan yang timbul merupakan respon dari sistem saraf. 3. Gangguan pada sistem gerak manusia. Kelainan dan gangguan pada tulang. Rakitis merupakan keadaan tulang kaki kurang keras sehingga bengkok seperti huruf X atau huruf O. Fraktura atau patah tulang. Fraktura biasanya disebabkan oleh faktor kecelakaan. Jika tulang yang patah keluar dari permukaan kulit disebut dengan patah tulang terbuka. Kesalahan sikap duduk, kifosis, lordosis, skoliosis. Kifosis merupakan keadaan tulang punggung terlalu bengkok ke belakang. Lordosis merupakan keadaan di mana tulang punggung terlalu membengkok ke arah depan. Skoliosis merupakan keadaan di mana tulang punggung seperti huruf S terlalu membengkok ke kiri dan ke kanan. Osteoporosis adalah suatu keadaan di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah karena kekurangan kalsium. Kelainan dan gangguan pada otot dan sendi. Artritik rematik adalah keadaan di mana sendi tidak dapat digerakkan. Ini terjadi karena tulang rawan yang ada di antara kedua sendi mengalami kemunduran atau degenerasi. Polio merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus pada sistem saraf. Dampak penyakit polio bisa menyebabkan kelumpuhan. Atrofi otot
adalah kondisi di mana otot-otot mengecil, penyebab utamanya karena otot tidak sering digunakan pada orang yang lumpuh. Tetanus adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakterium Clostridium tetani yang mengakibatkan otot menjadi sakit. Rangka manusia. Kumpulan tulang-tulang pada tubuh kita disebut rangka. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif. Mengapa disebut alat gerak pasif? Karena rangka bergerak akibat digerakkan oleh otot. Rangka manusia terletak di bagian dalam tubuh. Oleh karena itu disebut rangka dalam atau endoskeleton. Apakah fungsi rangka? Berikut ini adalah fungsi rangka. Sebagai alat gerak pasif, rangka membantu terjadinya gerak. Menegakkan tubuh. Tanpa rangka, tubuh kita akan terkulai seperti onggokan daging. Melindungi organ tubuh bagian dalam. Rangka melindungi organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, dan otak. Tempat melekatnya otot. Otot melekat pada rangka. Rangka manusia tersusun atas tulang dan sendi. Apa itu tulang dan apa itu sendi? Tulang. Yang sering kita sebut tulang sebenarnya adalah tulang keras atau osteon. Manusia selain memiliki tulang keras juga memiliki tulang rawan atau kartilago. Jadi ada dua jenis tulang pada manusia, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras seperti namanya sangat keras. Tulang paha, tulang dada, tulang tengkorak, dan sebagian besar tulang pada tubuhmu termasuk tulang keras. Tulang keras dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan bentuknya, yaitu tulang pendek, tulang pipih, dan tulang pipa. Tulang pendek berbentuk bulat pendek. Contoh tulang pendek adalah tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Tulang pipih berbentuk pipih dan lebar. Contoh tulang pipih adalah tulang tengkorak, tulang belikat, dan tulang rusuk. Tulang pipa berbentuk panjang seperti pipa. Contoh tulang pipa adalah tulang paha, tulang kering, dan tulang lengan atas. Bagaimana dengan tulang rawan? Cobalah meraba hidung atau daun telingamu. Pada hidung dan daun telinga terdapat tulang rawan. Bila diraba, tulang rawan terasa cukup keras, tapi tidak sekeras tulang keras. Semua tulang pada bayi adalah tulang rawan. Setelah menjadi dewasa, tulang-tulang rawan tersebut berubah menjadi tulang keras. Inilah semua tulang keras yang ada pada rangka manusia. Kumpulan tulang-tulang yang menyusun rangka manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Tulang tengkorak terdiri dari tulang tempurung kepala dan tulang wajah. Tulang tempurung kepala berfungsi untuk melindungi otak, sedangkan tulang wajah berfungsi untuk melindungi bagian-bagian wajah. Tulang badan merupakan tulang-tulang yang menyusun badan. Kelompok tulang-tulang berikut ini termasuk kelompok tulang badan. Tulang alat gerak terdiri dari tulang alat gerak bagian atas untuk membantu pergerakan tangan dan tulang alat gerak bagian bawah untuk membantu pergerakan kaki. Inilah kelompok tulang alat gerak. Sendi. Sendi merupakan hubungan antar tulang. 2 tulang atau lebih dihubungkan oleh sendi. Sendi dapat dibedakan menjadi sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sendi yang tidak memungkinkan gerak disebut sendi mati atau sinartrosis. Contoh sendi mati adalah hubungan antar tulang pada tulang tengkorak. Sendi yang memungkinkan hanya sedikit gerakan disebut amfiartrosis. Contoh amfiartrosis adalah hubungan antar ruas tulang belakang. Sendi yang memungkinkan terjadinya gerak disebut sendi gerak atau diartrosis. Berdasarkan arah geraknya, sendi gerak ini dapat lagi dibedakan menjadi sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Sendi peluru memungkinkan gerak ke segala arah.
Sendi peluru terdapat pada hubungan tulang belikat dengan tulang lengan atas dan hubungan tulang paha dengan tulang pinggul. Sendi engsel mirip gerak engsel pada pintu, hanya memungkinkan gerak ke satu arah saja. Sendi engsel terdapat pada lutut dan siku. Sendi putar memungkinkan gerak berputar. Tulang yang satu berputar mengitari tulang yang lain. Sendi putar terdapat pada hubungan tulang kepala dengan tulang atlas. Sendi pelana berbentuk seperti pelana kuda. Sendi pelana terdapat pada hubungan antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. Sendi geser hanya memungkinkan sedikit gerakan saja, yaitu gerakan menggeser. Sendi geser terdapat pada tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Kelainan dan gangguan pada rangka. Rangka dapat mengalami gangguan dan kelainan yang berakibat mengganggu gerak. Gangguan pada rangka dapat terjadi karena beberapa penyebab, yaitu infeksi kuman penyakit, kegiatan sehari-hari, ataupun kebiasaan yang salah. Infeksi kuman penyakit dapat menimbulkan peradangan pada sendi, sehingga sendi terasa sakit ketika digerakkan. Penyakit artritis dan penyakit polio disebabkan oleh kuman penyakit. Dalam kegiatan sehari-hari, kita dapat mengalami kecelakaan yang mengakibatkan retak tulang sampai patah tulang. Retak tulang disebut fisura dan patah tulang disebut fraktura. Kebiasaan duduk yang salah dapat menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Kelainan pada tulang belakang dibedakan menjadi skoliosis, lordosis, dan kifosis. Pada skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping. Pada lordosis, tulang belakang melengkung ke depan. Dan pada kifosis, tulang belakang melengkung ke belakang. Untuk menghindari terjadinya kelainan pada tulang belakang, duduklah selalu dengan posisi tegak seperti ini. Nah, anak-anak semuanya, kalian tadi telah melihat tayangan video yang sudah diajarkan tadi. Semoga kalian paham apa yang sudah kalian pelajari tadi. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.